Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Farid. Jadi saya laporkan pameran solidaritas ini sudah diumumkan sejak bulan Juni lalu, Pak Dirjen. Diikuti oleh 817 peserta, kemudian dipilih 75 peserta. Uang apresiasi sekitar 4 juta. Nah, ini sebelum mulai mungkin sedikit mungkin bisa di-share screen sedikit awang pameran kita itu seperti ini bentuknya Pak Dirjen. Jadi ini di budaya websitenya Pak Dirjen digerakkan Mas Awang. Jadi terus jadi ini mungkin nanti bisa menjadi di PKN misalnya kayak apa mungkin bisa juga menjadi gambaran dari Dirjen. Jadi ini karya-karya dipamerkan secara virtual, ada 75 peserta, kemudian ada juga yang langsung nyambung ke kalau yang nyambung ke YouTube Pak Dirjen, ada yang bisa ditunjukkan Awang. Nah ini misalnya karya Bahtera Nusantara ini begitu diklik langsung nyambung ke channel YouTube-nya untuk pemirsa bisa mengakses atau menonton pamerannya itu gitu. Jadi menurut saya ternyata kita bisa lebih kreatif juga Pak Dirjen melihat hasil pameran teman-teman dan digarap secara virtual ini. Jadi saya kira ini Pak Dirjen untuk pengantar dari saya, mohon Pak Dirjen berkenan untuk membuka atau memberi sambutan kegiatan Artis Talk siang ini. Kepada Pak Dirjen, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Ini putus-putus kurang pulsa nih Pak Direktur nih. Dan selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama terima kasih ya. Ini sebenarnya Artis Talk, jadi waktunya seniman bicara. Jadi kita pendek-pendek lah ya. Jadi yang pertama saya pasti akan nyambut dengan sangat gembira gitu ya usaha ini. Dan saya tadi lihat walaupun sepintas gitu ya, ini adalah ranah yang memang mesti kita jelajahi, nggak ada pilihan. Ya, kita belum tahu ini kapan galeri akan pulih dan seterusnya. Dan kalau baca-baca dan ngobrol dengan teman-teman, semuanya juga kelihatannya ya berpikir bahwa mungkin yang kayak kemarin-kemarin tuh kita nggak bisa balik ke sana gitu. Jadi ada masa depan baru yang mesti kita lihat dan salah satunya mulai dirintis sekarang gitu ya. Tentu ke depan kita berharap bahwa akan ada inovasi ya dari segi berbagai macam segi ya, bukan hanya bagaimana menampilkannya secara virtual gitu ya, tetapi juga mulai memikirkan gitu, transaksinya juga bisa virtual gitu ya. Dan ini banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang belum dieksplorasi ya. Ini khususnya buat teman-teman sebagian yang mungkin mencari penghidupannya ya dengan jalan berkesenian gitu. Itu kan mau tidak mau harus ada outlet ya, dan tentu dalam kesempatan ini saya cuma ingin menegaskan gitu ya komitmen dari Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk sama-sama mencari jalan ini gitu. Ya, dan tentu saya berharap ya dari Artis Talk ini juga dapat ide-ide, ya, ini jalan ke depannya gimana. Terus terang aja kalau mau jujur, semuanya kita lagi sama-sama nih ya. Lagi meraba-raba itu jalan ke depan nih sebenarnya kayak gimana bentuk masa depannya. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin mendukung usaha teman-teman, dan mudah-mudahan ya di dalam perkembangannya nanti kita bisa menemukan jalannya gitu. Dan tentu sangat mengharapkan rekomendasi-rekomendasi yang konkret ya yang bisa dilakukan oleh kementerian gitu ya untuk mendukung upaya itu. Baik, udah kepanjangan, lebih panjang dari yang saya rencanakan. Terima kasih sekali lagi, hormat kepada para kurator yang sudah berapa tadi? 800-an ya? Ya, karyanya 817. Terus menyeleksi sampai 75, saya tahu itu kerja berat ya. Jadi terima kasih sekali ya atas semua usahanya, dan sukses kepada teman-teman yang berpameran. Demikian, Mas. Oke. Terima kasih Pak Dirjen atas sambutannya. Saya kira saya serahkan kepada Mbak Aprina untuk memimpin jalannya Artis Talk siang ini. Terima kasih. Silakan Mbak Aprina. Ya.
Terima kasih Pak Direktur dan Pak Dirjen yang telah memberikan sambutan untuk menginspirasi dan semoga memantik semangat kita semua di komunitas seni. Tadi ada beberapa hal yang sangat menarik menurut saya sebelum kita memulai, yaitu yang dicari sebenarnya juga cara baru, strategi, outlet, dan menunjukkan komitmen. Bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang di dalam masa depan yang sebenarnya masih samar-samar ini. Mari kita cari bersama-sama dan semoga Artis Talk hari ini bisa menjadi salah satu inspirasi yang mendorong kita semua untuk lebih produktif. Oke, baik. Saya akan memulai. Perkenalkan, nama saya Aprina Murwanti. Saya akan memandu acara Artis Talk hari ini. Selamat siang untuk semuanya. Semoga semua para sahabat budaya aman, sehat, dan dalam keadaan baik. Terima kasih telah bergabung dalam Artis Talk hari ini. Kita akan berdiskusi tentang pameran daring Solidaritas Perupa Indonesia Lawan Corona yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, hari ini kita akan berjumpa dengan 3 kurator yang tadi telah menyeleksi 75 dari 817 submission yang masuk, dan juga 5 perupa yang mewakili berbagai generasi dan juga material dan juga wacana yang ditampilkan dalam pameran ini. Nah, mungkin saya akan perkenalkan dulu. Hari ini kita akan berdiskusi dengan 3 kurator, yaitu Mbak Farah Wardani, Mas Sujud Dartanto, dan juga Mas Rifki Goro, dan juga perupanya akan ada Mbak Yuma, Mbak Loranita Theo dari Jatiwangi, kemudian ada Mas Dwi Putro, biasa disapa dengan Pak Wi, dan juga Mas Nawatunggal, ini adalah karya kolaborasi, domisili di Jakarta, kemudian Mas Vincent dari Rumah Loin, ini domisilinya di Bandung, dan Mas Ponimin dari Malang. Pak Ponimin ini juga merupakan dosen di Universitas Negeri Malang, nanti akan satu-satu akan diperkenalkan, dan juga Mas Syam Terajana dari Gorontalo. Nah, oke, mungkin kita mulai saja untuk berdiskusi dulu sebenarnya awalnya seperti apa sih pameran ini, dan juga inspirasinya dari mana, dan mungkin kita bisa mulai mengenalkan satu-satu kuratornya. Yang pertama adalah Mbak Farah Wardani. Mungkin bisa dibantu. Iya. Oke, jadi Mbak Wawa ini lama di Singapura ya, terus alhamdulillah udah kembali lagi ke Indonesia untuk untuk mengabdi ke Indonesia, dan saat ini sebagai Direktur Eksekutif Jakarta Biennale ya Mbak. Dan mungkin bisa cerita sedikit nggak Mbak, kira-kira sebenarnya awalnya tuh pameran ini seperti apa sih kontennya, dan tujuan diselenggarakannya seperti apa, framework kuratorialnya juga mungkin. Thank you Mbak. Terima kasih Nana. Ya, saya memulai ya. Mungkin kalau dari saya bisa cerita semacam latar belakangnya dan awal-awalnya. Kenapa kok bisa jadi ada inisiasi ini gitu ya. Jadi kalau yang saya ingat-ingat, ini tuh inisiatif ini tuh nggak lama setelah kita semua, mungkin sekitar April ya. Kita kan mulai karantina Maret ya, tengah Maret. Jadi mulai tengah Maret itu, dan ya itu memang pandemi ini sesuatu yang benar-benar mengguncang semua lini ya, masyarakat. Dan pada saat itu juga ini istilahnya Goro ya, kita kemarin juga ngobrol, itu lagi COVID-nya gitu. Pokoknya sedang benar-benar semua orang tidak pasti. Jadi benar-benar apa ya, sebuah apa namanya, shockwave yang sangat ya melanda semuanya, termasuk dunia seni dan termasuk dunia seni rupa. Jadi pada saat itu pun saya ingat ada beberapa diskusi-diskusi, salah satunya juga diinisiasi oleh ya, koalisi seni, oleh Dirjen Bud juga, tentang bagaimana mengatasi ini, terutama di wilayah untuk menjaga semangat dan mempertahankan kehidupan kesenian. Itu yang paling pada saat itu semua orang membicarakan itu. Dan saya harus bilang bahwa di Dirjen PPK, Dirjen Bud, Dirjen Kebudayaan sangat tanggap. Salah satu yang dari jajaran pemerintah itu salah satu yang paling sangat tanggap sekali terhadap situasi ini. Jadi ada waktu itu juga ada pendataan seniman, dan salah satunya kemudian saya diajak untuk ikut dalam perencanaan. Waktu itu ngomongnya masih apakah ini lomba atau apa, kita menyebutnya eksperimentasi bersama ya. Jadi ini satu hal yang boleh dibilang ya mungkin sebenarnya kalau pameran-pameran karena orang mengupload
katalog online gitu ya, bikin website, pajang karya, atau ya saya sendiri bekerja di arsip, mengunggah arsip online. Tapi ini adalah sebuah open call dan memang mindset seniman atau merespon situasi ini terutama dan menyatakan kata kuncinya itu solidaritas ya, solidaritas terhadap situasi yang menimpa kita semua ini, terutama ya para perupa, terutama ya. Tapi juga merespon merespon medium ini, gitu, medium atau ruang online ini, gitu. Jadi itu kemudian yang ya dari kita sendiri juga, kalau saya gitu, saya banyak belajar ya semacam bereksplorasi juga gitu jadinya. Kayak semacam kriteria-kriteria tertentu yang akhirnya dulunya kayak semacam pakem-pakem yang sebelumnya biasa kita terapkan dalam sebuah kayak ruang fisik, itu juga akhirnya juga harus disesuaikan gitu. Nah itu yang kemudian prosesnya cukup intens gitu ya. Jadi beberapa pertemuan yang akhirnya juga pertemuan lewat Zoom ini gitu kan, dengan dua kurator lain, Goro sama Sujud, dan tentu saja jajaran tim Dirjen Bud dan juga tim kreatif ya, Mas Biman dan kawan-kawan. Terus terang sangat enjoyable sekali. Nah kemudian ya akhirnya ketika kita tahu tentang keikutsertaan itu ya, dikasih tahu itu 817 itu agak cukup ini juga ya, cukup overwhelm ya, tercengang lah gitu ya, animonya banyak banget, dan kami sih seneng ya dengan itu, walaupun ya berarti ya kira-kira ada waktu 2 minggu lah, aku dan Goro sama Sujud ya pokoknya harus benar-benar fokus tiap hari ya, harus benar-benar ya fokus untuk proses seleksi gitu. Tapi itu menyenangkan, dan ya kami harap sih yang sudah kami pilih ini mewakili itu tadi mewakili semangat bagaimana para perupa menyatakan solidaritas dan juga merespon situasi keterbatasan dalam situasi pandemi. Dan juga bahwa yaitu tadi ini sebuah inisiatif yang baru, bangga ya juga ini sebelumnya kan juga mungkin kayak ini pertama kali mungkin ya dilakukan oleh Kemendikbud gitu. Kami sih senang dengan hasilnya, ini yang terbaik yang bisa dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, dan bahwa ini menjadi sebuah penanda zaman gitu ya, bahwa pameran daring ini mungkin kalau misalnya kita katakanlah ya, kita masih berharap kayak beberapa tahun ke depan gitu kita akan melewati ini gitu, dan ini masih ada archive-nya gitu, dilihat lagi di ruang digital itu, wah ini ada sebuah penanda zaman saat ini gitu. Kita pernah melewati ini, dan aku rasa itu yang paling penting. Kalau itu dari saya, sepertinya Sujud punya lebih banyak input juga, terutama tentang dunia seni rupa atau institusi dan museum di kala pandemi ya. Kira-kira begitu dari saya. Thank you Mbak Wawah. Jadi semoga ini bisa membangkitkan optimisme ya juga, kalau di panduannya saya lihat menguatkan api kehidupan. Dan memang kita semua bersama-sama dalam rasa takut nih sebenarnya, dan juga tertantang juga. Kalau memang ini penanda zaman, apakah kita kemudian bisa menorehkan yang terbaik? Semoga bisa. Oke, mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan pada Mas Sujud Dartanto dari Jogja, lama di Jogja juga dan sudah malang melintang di dunia kuratorial Indonesia sejak lama dan juga melakukan beberapa residensi di luar negeri. Saat ini menjabat sebagai dosen ya Mas di ISI Yogyakarta. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait kuratorial dan juga pesan-pesan dari Mas Sujud dalam melihat proses tadi kan, kalau saya dengar dilibatkannya dari awal ya, dari embrio, jadi nggak tiba-tiba programnya ada, kemudian kuratornya dipanggil, tapi bersama-sama kemudian membangun program ini sehingga didistribusikan pada masyarakat. Mungkin bisa sharing sedikit Mas. Terima kasih Mbak Frina, Restu,
dan juga teman-teman kurator dan para seniman yang telah hadir bersama kita dan juga para staf di Kemendikbud. Apa yang mau saya sampaikan ini menggenapi aja ya apa yang disampaikan oleh Mbak Farah tadi. Format kehadirannya itu cukup berbeda dengan cara on ground atau cara biasanya kita mengapresiasi pameran seni rupa. Dan di tengah keberadaan pameran online ini yang membuat istimewa adalah pameran ini diikuti hampir kurang lebih 817 dan menurut perhitungan itu kepesertaan yang tinggi sekali di antara open call lainnya gitu ya. Dan hanya terpilih 75 yang menurut saya ini menunjukkan bahwa berhari-hari kita cukup dan pameran daring ini juga menampilkan kurang lebih hampir 75 karya peserta dari beragam media, mulai dari lukisan, patung, fotografi, video, sampai dengan kriya dengan beragam teknik dan media mutakhir lainnya. Dan itu menunjukkan keberagaman media ekspresi yang menandai berbagai provinsi di Indonesia. Dan apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan pameran ini adalah seni pada akhirnya dapat memberikan suatu tawaran orientasi ya, melalui semangat refleksi transformatifnya. Jadi kita membutuhkan optimisme bagaimana di situasi pandemi ini seniman tetap memiliki kekuatan dalam melakukan penciptaan karya. Dan selain itu juga seni dapat menggugah optimisme karena praktik penciptaan karya itu adalah simbol keinginan untuk terus mengada dan berbicara dengan berbagai narasi kehidupan. Semangatnya ini menciptakan ruang yang inklusif, dalam arti tidak ada perbedaan dalam seni, dan semua bisa berekspresi. Dan peran kami di sini adalah memilih yang terbaik berdasarkan acuan berkas open call yang telah kami kirim. Bagaimana karya-karya yang kami pilih itu menekankan aspek interpretasi atas nilai warisan budaya dan cagar budaya. Peran itu dapat dilihat dari bentuk, teknik, dan gagasan kreatif, dan bagaimana itu memiliki daya gugah dalam menafsir semangat atas api kehidupan dan optimisme di tengah situasi pandemi. Selain itu juga sedapat mungkin untuk merefleksikan keterwakilan tempat dari berbagai provinsi di Indonesia karena kepesertaannya cukup beragam, mulai dari sampai dengan Indonesia Timur juga banyak yang ikut, dan juga di samping itu juga dari berupa yang memiliki special needs ya, yang ini juga istimewa juga kehadirannya di dalam pameran ini. Dan di tengah keberadaan pameran-pameran virtual dari berbagai galeri dan museum, pameran ini hadir dalam format virtual yang memang ini disengaja sebagai pilihan formatnya, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa ini mau tidak mau atau masuk akal dihadirkan di tengah pandemi dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Jadi kreativitas dalam membuat ruang pamer ini menurut kami vital. Dan demikian juga dengan pengalaman aksesnya ini memberikan makna bahwa makna penonton, karya, dan ruang juga berubah. Dan dalam titik ini kita memasuki pengalaman baru dalam menikmati karya-karya secara virtual ini. Dan ini yang membedakan dengan pameran luring pada umumnya. Mungkin tambahan dari saya begitu, Mbak Afrina, barangkali bisa dielaborasi lagi oleh Mas Goro. Terima kasih. Terima kasih Mas Sujud. Tadi lengkap sekali ya. Jadi ada juga kalau di panduan itu kan juga ada mungkin ada keterkaitan dengan warisan budaya atau cagar budaya. Nah, ini kan di zaman yang seperti ini gimana ya caranya biar relevan, dan juga apakah kita bisa punya kreativitas yang maksimal untuk tetap syukurlah tadi dari Jakarta, Indonesia Timur juga ikut bergabung dan jumlahnya cukup signifikan. Saya penasaran gitu, mungkin
ada nggak ya yang kira-kira sempat mengirim ke panitia bahwa kenapa saya tidak terpilih dalam 75 itu? Apakah saya kurang mewakili warisan budaya, ataukah saya kurang relevan, atau kira-kira parameter apa lagi ya yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di sini untuk menjelaskan bahwa ini sebuah pesan dan perwakilan dan sebenarnya penyemangat dan bisa di mana saja mungkin, dan ini merupakan salah satunya. Nah, Mas Goro mungkin bisa menjelaskan tentang proses pemilihannya juga, dan bagaimana kemudian penjurian, atau bukan penjurian kali ya, mungkin keputusan untuk akhirnya memilih oke deh yang ini 75 akan sesuai dengan framework kuratorial dan pesan yang akan dibawa. Mungkin bisa dielaborasi lagi dan melengkapi Mbak Wawah dan Mas Sujud. Jadi Mas Goro ini dari Bandung, sudah sangat senior juga dalam dunia kuratorial seni rupa. Beliau adalah founder Orbital Dago dan juga co-kurator Art Bali, dan sudah sangat sering melakukan kuratorial pameran baik di Indonesia maupun di dunia internasional juga. Saya persilahkan Mas Goro dari Bandung. Masih di Bandung ya, Mas? Monggo, Mas. Itu juga banyak karya-karya yang cukup signifikan ketika muncul ada karya-karya yang merespon situasi gelap peradaban itu ya. Dan saya kira dalam kasus dalam zaman sekarang kita merasakan bahwa ternyata kita mengalami satu momen yang sangat menakutkan gitu ya, dan juga itu mengglobal. Tetapi ketika seniman itu berkarya, tentunya dia akan membawa konteks-konteks lokal dan diri ya, personal dan juga lokal, kebudayaan lokal, dan saya kira itu juga banyak sekali karya-karya yang masuk di dalam aplikan yang masuk di dalam kompetisi ini, pameran ini, itu juga banyak karya-karya yang cukup signifikan ketika muncul ada karya-karya yang merespon situasi gelap peradaban itu ya. Dan saya kira dalam kasus dalam zaman sekarang kita merasakan bahwa ternyata kita mengalami satu momen yang sangat menakutkan gitu ya, dan juga itu mengglobal. Tetapi ketika seniman itu berkarya, tentunya dia akan membawa konteks-konteks lokal dan diri ya, personal dan juga lokal, kebudayaan lokal, dan saya kira itu juga banyak sekali karya-karya yang masuk di dalam aplikan yang masuk di dalam kompetisi ini, pameran ini juga mengacu pada gagasan-gagasan personal dan juga situasional yang terdekat, walaupun ada juga yang benar-benar global. Tapi yang saya kira yang harus ditekankan adalah bagaimana melihat, katakanlah, nilai-nilai kebudayaan itu kita mengkhawatirkan bersama-sama waktu itu dengan apakah dengan adanya teks bahwa harus ada warisan budaya, nilai-nilai seperti itu yang muncul itu juga akan terjebak kepada persoalan-persoalan yang lebih seragam gitu ya pemikirannya, misalkan candi, ukiran gitu ya, itu kan hal-hal yang saya kira dipaksakan. Tetapi saya kira di dalam warisan budaya, terutama budaya yang intangible ya, yang tidak tersentuh, itu juga ada banyak gitu ya, yang tidak bisa, yang tidak ada gitu dalam artian berkas arsip visual, tetapi kita merasakan itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan saya kira karya seni rupa sendiri sebetulnya menjadi sebuah apapun karya seni rupa, apakah sketsa atau apa, itu bisa menjadi warisan budaya sebetulnya. Kalau arsip pun gitu ya, makanya arsip kemudian seperti Farah itu, arsip itu punya nilai dan itu perlu suatu upaya untuk dibaca ulang dan segala macam. Dan saya kira
warisan budaya juga termasuk seperti itu. Dan saya kira keseharian sekarang, tragedi sekarang itu juga bahan arsip nasional, arsip yang baik itu arsip visual maupun arsip-arsip yang intangible gitu, karena nilai-nilainya itu. Nah, itu yang harus dicatat sekarang, bahwa kejadian ini kan katakanlah bisa seabad sekali ya kita merasakannya, dan itu saya kira di sini perannya pemerintah, dan saya kira lewat Seniman Lawan Corona ini kita sudah berupaya untuk membuat nilai baru gitu di dalam kebudayaan, di perjalanan kebudayaan di Indonesia, terutama kesenian dan kebudayaannya. Dari karya-karya yang masuk, memang ada banyak sekali aksi-aksi, misalkan aksi-aksi seniman gitu ya terhadap konteks ini yang sebetulnya sangat kontemporer gitu. Tetapi saya kira ini juga respon situasi yang sangat spesifik tadi, ruang dan waktu gitu ya, punya nilai-nilai yang cukup yang harus benar-benar kita pelajari suatu saat nanti, apalagi gitu ya. Lalu juga ada reaksi-reaksi yang saya kira lewat misalnya katakanlah dengan medium-medium yang tidak biasa, seperti menghibur, ada orang yang katakanlah menghibur komunitas gitu ya, menghibur diri atau menolong sesama masyarakat. Itu juga suatu aksi yang saya kira punya daya artistik yang cukup, dan estetik ya yang cukup besar, dan kemudian ditampilkan di dalam pameran daring ini yang kita pilih gitu. Dan saya kira makanya saya tadi Sujud sudah bilang bahwa mengatakan ada berbagai macam memang. Jadi ada hal-hal yang ada karya-karya lukisan konvensional, atau karya-karya yang di luar konvensi gitu ya. Seperti ya tentunya kalau media baru cukup banyak ya saya kira. Tetapi juga di sini ada kaitan-kaitan misalkan dengan preservasi kebudayaan tadi. Ada beberapa seniman yang mengelaborasi dengan nilai-nilai tersebut untuk bahan-bahan kekaryaannya, dan saya kira itu cukup kita apresiasi cukup tinggi lah untuk situasi seperti ini. Dan saya kira ada banyak sekali nilai yang bisa nanti mungkin harus dipelajari lah oleh masyarakat, oleh publik umum, bahwa setiap karya ini punya satu nilai yang cukup unik gitu ya. Dan mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Goro. Nah, ini menarik banget karena saya melihat bahwa pembacaan ulang ini dia punya ruang interpretasi yang cukup luas. Dan kalau misalnya kita mengaitkan dengan optimisme dan cara melihat masa depan, Mas, mungkin pameran ini juga tidak hanya dinikmati oleh teman-teman yang sudah berada di lingkaran seni. Nah, contohnya satu nih Mas, ini ada pertanyaan langsung loh buat Mas Goro terkait optimisme. Harusnya sih sesi pertanyaan di belakang, cuman karena ini relevan dengan yang tadi dibicarakan, ini ada satu pertanyaan dari seorang pelajar Mas. Jadi tadi ada di chatbox dari Ahmad Tanhar Amru, Sulawesi Selatan. Bagaimana cara kita, khususnya saya sendiri sebagai pelajar yang sangat tertarik dengan dunia seni itu sendiri, untuk lebih semangat dan terus berupaya untuk kreatif lagi di masa pandemik sekarang. Kalau tadi kan untuk rupanya nih Mas, mungkin kalau untuk pelajar yang sedang berusaha untuk nanti melihat masa depannya itu di dunia seni, ada pesan nggak Mas? Untuk Pak Rifki Effendi, gitu. Ya, sebetulnya di dalam pandemi ini, walaupun buat dunia sendiri itu tidak asing bahwa misalkan penggunaan media sosial ya, itu banyak sekali teman-teman, atau bukan hanya seniman tetapi juga teman-teman yang bukan seniman tapi senang memfoto, misalkan memotret atau membuat sketsa gitu, atau membuat apalah ya, doodle. Itu banyak sekali karya itu mereka upload di sosial media, terutama Instagram ya. Jadi sebetulnya media dalam era COVID ini, media-media tersebut tereksplorasi ya oleh pelaku ya. Artinya eksplorasinya cukup jauh ya.
Dan saya sendiri sebetulnya kebetulan di platform Bandung Connect gitu ya, ada pameran online yang terbuka gitu untuk semua orang. Itu isinya bukan hanya seniman, tetapi misalkan ibu rumah tangga, anak sekolah gitu ya, bisa, boleh, karena dan saya kira itu harus disalurkan gitu, artinya jangan artinya pameran itu bukan hanya pameran yang formal ya di galeri atau di museum, tetapi di ranah publik, di ranah global itu kita bisa pameran di banyak ya, di media sosial atau platform-platform online, karena seperti Saatchi & Saatchi itu udah lama sekali platform online, bahkan timnya ya. Dan saya kira ada banyak apalagi kalau kita bicara sekarang gitu, fasilitas pemerintah mungkin ketika COVID ini ditutup, tetapi sebetulnya kan banyak sekali fasilitas-fasilitas masyarakat yang ada di masyarakat yang bisa ditampilkan. Ya, artinya saya sedang mengerjakan Bandung Artman ini, BDG Connect, itu juga membuktikan, ini saya kira menarik karena saya ekspektasi tahun lalu itu ada dalam sebulan itu 63 event. Nah, tahun ini ketika COVID itu malah udah 78. Ini baru tanggal segini, itu akan tambah lagi. Jadi dan itu bukan hanya online, tapi ada offline juga ya, ada luring juga ya, ada mereka menyebar di kafe-kafe, di rumah-rumah seniman, ya mereka boleh datang, publik boleh datang asal janjian dulu gitu ya. Jadi cara kita untuk apa yang disebut pameran itu semakin luas juga gitu. Jadi tidak tergantung kepada institusi-institusi yang harus seperti galeri, apalagi galeri nasional atau galeri yang besar, Macan misalkan, susah gitu ya. Jadi nanti karena kreativitas itu harus disalurkan dan ruang-ruang itu harus kita lebarkan gitu. Nah ini saya kira dalam pandemi ini kita belajar banyak soal itulah gitu ya. Gitu kira-kira. Terima kasih Mas Goro. Sebelum masuk ke Perupa, tadi sempat dicolek sama Mbak Wawah nih. Mbak Wawah mau nambahin sedikit? Iya, silakan. Ya, tadi pengen nambahin aja dari yang pertanyaan yang direspon oleh Goro, sama ini ada Ibu Sri Wulandari di Probolinggo. Saya rasa ini cukup berhubungan lah ya. Saya moga-moga respon saya juga bisa memuaskan Ibu. Jadi selain ya tadi udah dijelaskan sama Goro ya tentang apa saja siasat pengkaryaan berkesenian gitu ya yang bisa dilakukan oleh seniman di masa pandemi gitu kan, dengan yaitu penggunaan ruang digital yang menjanjikan berbagai aksesibilitas, tidak keterbatasan aksesibilitas itu ya. Tapi yang satu hal adalah bahwa kerja berkesenian itu juga tidak hanya berkarya, gitu ya, bahwa ada juga wilayah produksi pengetahuan. Nah, saya ingin sharing juga satu fenomena kecil buat saya gitu sejak pandemi ini. Saya banyak dapat, kalau dulu kan ya itu ya tawaran misalkan kerja itu bikin pameran, nulis, nanti terbitin jadi buku. Ini sekarang banyak medium lain gitu, kayak saya baru beberapa kali terakhir ini mengerjakan beberapa ya proyek kecil sebenarnya, tetapi itu kayak bikin podcast percakapan dengan seniman gitu, atau video story gitu ya. Yang itu saya kerjakan bersama dengan beberapa ruang seni dan juga dengan beberapa seniman gitu. Dan itu bentuknya itu podcast atau video, dan lalu juga kalau misalkan untuk Ibu kayak sekarang banyak online masterclass gitu ya atau workshop gitu ya yang itu sekarang ini sudah sangat kreatif sekali gitu dilakukan banyak orang, dan cara-caranya juga sangat inovatif sekali ya, memanfaatkan mulai dari bahkan kadang juga memanfaatkan bahkan sampai ke nggak cuma YouTube atau nggak cuma kayak bentuk video, tapi sampai misalnya TikTok gitu, itu juga dimanfaatkan sebagai
sebuah medium kreatif gitu untuk berbagi, sarana berbagi gitu ya. Tetapi ya kalau dari saya itu konten masalah produksi pengetahuan itu yaitu pengolahan konten seni untuk menjadi sarana berbagi pengetahuan dan juga wawasan seni itu sangat tak terbatas gitu ya. Kita punya ya kalau ngomong warisan budaya dan juga konten kesenian itu sangat sangat kaya gitu. Jadi dan ruang digital itu ini menyediakan banyak sekali kemungkinan untuk itu. Jadi saya pikir itu juga wilayah produksi pengetahuan ini juga sangat bisa dimanfaatkan ke depan ya gitu. Oke, wah ini pertanyaan membludak ya. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya. Namun sebelumnya saya setuju bahwa produksi pengetahuan itu juga menjawab salah satu pertanyaan dasar dari program ini, yaitu bagaimana seni harus mengambil peran dalam peristiwa ini. Bagaimana peran seniman memberikan arah menyikapi krisis. Nah, kalau di pameran ini tuh kita bisa lihat contohnya langsung bahwa ini 5 perupa yang hadir setelah ini akan mempresentasikan karyanya, itu mereka bergerak di berbagai medium. Yang pertama, saya akan mengundang dulu Mbak Yuma. Mbak Yuma ini nama aslinya Loranita Theo. Mbak Yuma ini lahir di Medan, kuliah di Bandung, sekarang kalau nggak salah berkaryanya di Jatiwangi ya. Kalau tadi Mbak Wawa bicara tentang produksi pengetahuan itu bisa macam-macam, ada podcast, ada di ruang digital itu tak terbatas. Nah, karyanya Mbak Yuma ini juga sedikit berbeda dengan karya-karya konvensional. Karyanya Mbak Yuma ini apa sih kira-kira? Nah, judulnya sih We Are the Light of the Sun's Corona. Nah, kita langsung nonton ya. Mungkin habis nonton nanti Mbak Yuma akan menjelaskan. We can only see the sun's corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih untuk panitia pameran dari ini yang milih saya. Ya tadi itu karya yang seperti karaoke ya. Karaoke sebenarnya ini bisa untuk semua orang terlibat. Jadi yang ada di sini atau yang mengikuti artis talk ini bisa kalau mau ikut bisa lihat di email saya di YouTube ya. Ada judulnya sama yang tadi itu We Are the Light of the Sun Corona. Itu maksudnya kita itu seperti kita itu kalau bersatu menyatukan itu seperti itu untuk spirit kita bahwa di dalam keadaan gelap gulita kita masih juga sama, ada cahaya, ada bayangan di situ. Dan saya mengajak anak-anak di sekitar rumah saya untuk buat wayang digunting dari kertas-kertas bekas. Yang tadi itu visualnya memang dari kertas bekas. Nah ini sebenarnya yang sebelah kiri itu lebih ke image negatif dan sebelah kanan itu image positif ya, image optimis. Nah di wayang itu kan begitu, jadi ada cahaya, ada
ada bayangan gitu. Jadi di samping kita optimis, kita juga waspada juga gitu kan. Nah itu di situ ada corona, yang sebelah kiri itu ada apa? Image corona mereka mengalahkan raja gitu. Itu penggambarannya apa bisa catur raja gitu ya. Terus ya yang sebelah kanan ya kita bisa kita sebenarnya bisa membangun optimis kita lewat kebersamaan gitu. Karena energi itu kan apa yang kita pikirkan itu semakin intens dan semakin banyak yang memikirkan hal positif itu ya insya Allah bisa menjadi kenyataan positif gitu. Lalu kenapa kok bernyanyi ya? Bernyanyi itu kan kalau secara populer itu ya paling mudah gitu, paling mudah mengajak orang bersama-sama itu ya bernyanyi gitu. Ya apa yang bisa dikomunikasikan gitu di saat pandemi ini selain doa gitu kan. Nah, mengajak doa bersama gitu kan agamanya juga beda-beda gitu. Jadi saya mengajak teman-teman di luar kota, di luar negara bersama-sama mengekspresikan karya bersama gitu, karya kolektif. Ini bisa diinterpretasi ulang gitu, bisa secara visual, bisa lewat lagu juga atau puisi seperti itu. Kalau suara itu kan sebenarnya manusia itu makhluk suara gitu ya. Karena di dalam diri manusia itu ada partikel-partikel yang bervibrasi. Setiap vibrasi itu pasti menimbulkan suara. Cuman masalahnya kita tidak mendengar suara itu gitu. Sebenarnya seluruh semesta ini bersuara. Mulai dari suara kan. Big Bang itu dimulai dari suara. Dan dulu itu ada dewa Rudra. Gitu. Kalau mengingat leluhur dikenal yaitu metafor ya, dewa Rudra itu artinya mengaum. Jadi memang ternyata terkoneksi gitu. Jadi antara fisika muktahir dengan pengetahuan ya itu dari suara ya, dari suara. Kalau dari visual gitu, dari visual sebenarnya kecepatan cahaya itu kan melebihi kecepatan suara. Jadi orang zaman dulu itu mulai pratima atau lambang-lambang seperti patung pemujaan itu untuk mempercepat imajinasi sebenarnya, imajinasi terhadap suatu kualitas energi, suatu apa ya namanya, well-being atau ya dewa-dewa itu kan sebenarnya metafor dari suatu kualitas energi tertentu. Ada dewa penguasa laut, penguasa tanah. Di sinopsis saya di konsep karya saya itu saya mengacu pada pakar vibrasi namanya Arif Rahul Utomo. Jadi intensi dari kolektif kesadaran manusia, intensi itu kan kemauan, keinginan itu kalau teramplifikasi gitu, teramplifikasi itu diperbesar menjadi banyak orang yang memikirkan hal itu akan mempercepat terwujudnya realita. Karena dari setiap partikel dari gelombang pikiran itu akan bisa memadat menjadi padat gitu, menjadi materi gitu, yang tadinya energi. Pikiran itu kan energi. Nah itu kalau semakin banyak orang memikirkannya, ya lebih cepat terrealisasi seperti itu. Nah kemudian kan ya jadi dikombinasi aja kualitas itu, kualitas dari suara, kualitas dari dari visual itu ya mudah-mudahan aja itu bisa mempererat vibrasi di alam semesta ini gitu loh. Karena kan semua hal di
dunia ini kan terkoneksi. Gitu. Jadi sebenarnya leluhur itu sudah lebih canggih daripada sudah melampaui observasi sains yang sekarang sebenarnya. Jadi dulu di zaman Newtonian itu kan Newton itu dia baru sampai mengobservasi percaya pada hal yang materi yang bisa diindrawi, padahal setelah itu ada anti Newtonian itu anti itu juga menyanggah tapi juga sebenarnya melengkapi sih. Jadi sebenarnya ada mereka percaya bahwa ada eksistensi di balik materi itu. Dalam hal ini adalah energi itu sendiri. Makin canggih ada fisika kuantum. Akhirnya di fisika terpadu yang ternyata kualitas observasinya itu mendekati apa yang telah leluhur kita wariskan gitu. Jadi dengan percaya energi gitu. Ya kalau di dalam spiritual itu energi Allah gitu ya, energi ilah, energi Tuhan. Ya kalau di musik itu kan, musik itu sendiri punya frekuensi tertentu gitu ya, sama seperti di visual itu warna itu ada gelombangnya juga, ada pengaruh psikologis, bahkan sekarang juga ada terapi melalui warna gitu kan. Sujok kalau nggak salah dari Korea gitu nggak salah. Gitu. Nah, apalagi di musik gitu. Musik itu bisa menjadi alat psikologi, bisa dipergunakan secara baik, bisa juga disalahgunakan gitu. Ya, seperti yang terjadi di Detroit ya, perusahaan Ford itu kayak menghipnotis karyawannya itu sebelum bekerja supaya mereka fokus bekerja gitu, jadi tidak ada penolakan terhadap itu. Tapi seperti kita tahu ya Ford juga untuk membayar karmanya, mereka juga melakukan hal-hal filantropi gitu, seperti di Indonesia kan mereka juga banyak membantu ya mensupport kebudayaan dan kesenian seperti itu. Ini menarik banget nih, apalagi tentang kolektif kesadaran manusia tadi saya baca. Jadi ternyata energi itu bisa ya terkumpul dan kemudian jadi sesuatu yang mendorong. Dan saya pikir tuh tadinya itu hanya gimmick ya buat supaya kita misalnya semangat berdoa energi positif, tapi dibuktikan bahwa secara fisika itu sangat mungkin ya, dan ini disampaikan oleh Mbak Yuma juga melalui karya. Saya rasa teman-teman juga banyak yang penasaran juga, Mbak. Nanti kalau misalnya mau nanya ke Mbak Yuma boleh ya? Siap. Tentang karyanya. Terima kasih. Thank you, Mbak. Nah, ini tadi kalau Mbak Yuma berbicara tentang relasi juga dengan semesta melalui vibrasi suara, karena kita masih ada 4 lagi perupa yang juga sangat menarik. Enggak, Ding, sebenarnya bukan 4 ya, 5, karena Mas Nawa kolaborasi dengan Pak Wi. Nah, jadi sebenarnya ada 5 perupa lagi. Kita akan lanjut ke perupa berikutnya yang punya pertanyaan untuk Mbak Yuma. Silahkan dikirimkan ke chat box. Oke, kita lanjut. Mas Nawa sudah siap ya, Mas ya? Mungkin saya ceritakan sedikit tentang Mas Nawa dan juga Pak Wi. Saya kenalkan sebelumnya. Mas Nawa sekarang masih tinggal di Jakarta kan, Mas? Ya, masih. Masih ya. Mas Nawa ini adalah jurnalis yang sangat terkenal dan juga sejak tahun 2000 kalau nggak salah ya Mas, memberikan kesempatan akses kepada Pak Wi untuk berlatih melukis. Dan tahun 2008 mulai bikin studio ya, mendukung untuk bikin studio lukis buat Pak Wi ya. Boleh diceritakan sedikit mungkin Mas tentang karya yang diikutkan dalam pameran ini. Judulnya Tidak Suka Berbohong ya.
Oke. Boleh dimulai dengan bahan presentasi saya? Boleh, silakan. Hostnya tadi boleh diputarin. Oke. Saya akan bercerita tentang sosok Pak Wi ya. Oke. Pak Wi itu kakak kandung saya. Saya tahun 2001 itu menemui dia di pinggir jalan raya gitu. Sudah akut ya, sampai tahap mengambil puntung rokok itu. Kemudian saya ajak untuk dia melukis gitu ya. Slide-nya boleh minta. Saya sambil cerita, slide-nya boleh sambil diputar ya. Itu untuk merangsang saya supaya tidak bicara kemana-mana. Di dalam pralon itu lukisan-lukisan Pak Wi. Ini kanvas-kanvas yang dia potong kecil-kecil, banyak sekali, ribuan. Ini kursi bekas digambar dia. Dia rajin sekali membersihkan studionya. Dia hidup dengan kakak saya yang punya warung, dia memasak juga di situ. Tidak pernah berkata-kata. Dia bisa kalau makan. Nah, dia melukis di apa saja tuh, ada kursi, ada tembok. Dia rajin juga mencuci bajunya sendiri, jadi cukup mandiri. Ya, ini foto cerita dari teman saya, Toto Santiko, ada di sini juga. Dia fotografer freelance. Nah, ini saya siapkan untuk sebuah pameran. Saya bekerja membuatkan kadang campuran. Dan saya selalu bilang bagus Pak Wi, bagus Pak Wi. Yang dijadikan judul teman saya itu bagus Pak Wi itu adalah ucapan saya sesering mungkin kepada Pak Wi. Ya, sosok Pak Wi ini mengalami gangguan mental, ya mungkin ada episode skizofrenia ya, lalu psikologi anaknya tidak tumbuh, jadi menjadi anak yang sangat suka dipuji. Oke, saya ada 2 slide ya. Slide satunya lagi yang ringkas, saya ingin bercerita tentang konsep dan proses karya. Ya, tidak suka berbohong, ini judul yang saya berikan untuk sebuah karya wayang ya. Di situ ada tulisannya Prabu Darmakusuma. Prabu Darmakusuma ini adalah Puntadewa dalam bahasa Jawa, tapi dari Indianya Yudhistira yang tidak suka berbohong. Di sini ada Pak Restu yang jago soal wayang, itu harusnya saya minta untuk menjelaskan Prabu Darmakusuma ini yang tidak suka berbohong. Ini saya ambil dalam konteks hoax yang banyak berkembang ketika bulan Maret kita menghadapi akan menghadapi pandemi oleh Jokowi itu ya. Karya ini untuk mengingatkan bahwa dalam situasi pandemi siapapun tidak boleh berbohong. Baik dia raja, presiden, DPR, rakyat jelata dan sebagainya. Itu kunci untuk keberhasilan bagaimana kita mengatasi pandemi COVID-19 ini gitu ya. Lalu ini ada karakter yang unik dari pewayangan kita, bahwa Darmakusuma ini seorang raja, tetapi coba lihat dandanannya. Dia seperti rakyat jelata yang tidak bermahkota, tidak berbaju jirah, tidak berbaju jubah dan sebagainya gitu ya. Dia menggelung rambutnya untuk menggantikan mahkotanya gitu ya. Dan nah, proses berkaryanya adalah saya mengambil satu di antara sekian banyak yang dibikin Pak Wi itu. Kemudian menambahkan simbol corona di dalam karya itu, sesederhana itu. Lalu
Ini mungkin mengingatkan sesuatu gitu ya. Ini pertanyaan saya di situ. Boleh slide berikutnya? Di slide berikutnya menunjukkan permainan anak-anak di era tahun 70-80-an nih. Di situ ada orang menyebutnya umbul gambar, dan populer dulu populer juga gambar-gambar wayang ya, tokoh komik dan sebuah cerita komik di dalam sebuah lembaran gitu ya. Nah, ini adalah rekaman memori yang dimiliki oleh Pak Wi ya. Selain dia memang suka menonton wayang kulit, di dekat rumah itu ada tempat pagelaran wayang kulit padat ya, antara jam 3 sampai jam 5 untuk ekspatriat. Nah, masa remaja Pak Wi itu suka sekali melihat wayang itu. Ya, antara permainan di masa kecil dan wayang ini begitu mengendap di memorinya Pak Wi ketika dia melukis, digugah ingatannya melukis wayang, ya sudah tidak mengalami hambatan bentuk walaupun terjadi distorsi di mana-mana gitu ya. Oke, saya kira itu Mbak Nana yang ingin saya presentasikan. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan konklusi yang ingin saya dibalik apa yang saya kerjakan ini. Saya sebenarnya ingin menginterupsi dunia seni rupa kita dengan wacana kegilaan. Saya mempunyai kakak yang gangguan mental, secara awam orang menyebut gila gitu ya. Bahkan saya sampai pernah menjumpai di jalan, dulu saya tugas di Malang, pulang ke Jogja, pernah menjumpai dia mengambil memungut puntung rokok, lalu di sakunya banyak sekali rokok gitu. Saya percaya ada brain plasticity, ada plastisitas otak, ada kemungkinan sel-sel otak itu membaik gitu ya. Salah satu metode adalah membuat dia aktif mengerjakan apa yang dia suka gitu ya. Nah, hal yang dia suka kebetulan menulis, menggambar seperti itu. Nah, ketika ini menjadi sebuah karya kesadaran, maka dia akan menjadi sebuah karya seni gitu ya. Nah, ketika itu belum mencapai kesadaran, ya menurut misal Foucault, saya mengutip filsuf Prancis itu, ya itu menjadi sebuah kegilaan, belum sebagai karya seni gitu. Nah, ini dialektika yang ingin saya bangun melalui momentum di sini untuk ya setidaknya semangatnya adalah menyalakan api seni itu. Sementara itu dulu, terima kasih. Terima kasih. Selamat juga untuk Mas Nawa dan Pak Wi turut serta, dan menurut saya penting untuk menginterupsi ini dan untuk melihat dari perspektif lain, Mas. Mungkin nanti kalau misalnya ada pesan-pesan bagi para pendamping atau yang punya kerabat, teman-teman yang mengalami skizofrenia, kita harus melihat itu dari sisi yang positif dan justru mungkin tingkat kreativitasnya jauh daripada masyarakat umum. Dan sudah sangat terbukti ya di beberapa kasus perupa juga. Terima kasih Mas sudah bergabung dan berbagi. Selanjutnya saya akan lanjut ke perupa sangat muda tapi juga sangat impactful di dunia seni kontemporer saat ini. Kita lanjut ke Mas Vincent dari Bandung. Mas Vincent telah memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya di Bandung Contemporary Art Award, dan juga mengikuti residensi di dalam dan luar negeri. Kemarin kalau nggak salah sempat mengajar juga ya, seniman mengajar ya Mas ya? Ya. Betul. Dan itu banget kalau saya lihat curhatnya di Facebook, ikut tergugah. Hati ini ikut tergugah. Pengen tahu juga, karena setahu saya proyek yang disampaikan di pameran ini sebenarnya adalah proyek ongoing dan memang tidak dibuat untuk pameran ini saja, tapi memang proyek pribadi Mas Vincent kemudian diambil yang relevan. Mungkin silahkan Mas bisa bercerita sendiri kepada teman-teman di sini. Makasih banyak untuk Dikbud dan juga para kurator yang sudah memilih karya ini. Kalau berhubungan dengan corona, sebenarnya saya mengapresiasi inisiatif aja untuk sebuah pameran online, dan saya mencoba mencari sebuah kedekatan lah untuk masalah teknis, karena kalau karya saya sendiri dibuat itu rata-rata prosesnya cukup panjang. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang ongoing. Jadi ada yang karya saya dari 2014 masih dikerjakan sampai sekarang dan masih bisa berkembang gitu. Itu sistem saya berkarya. Jadi karya yang nanti dilihat di pameran itu cuman bagian kecil dari
karya yang saya mau coba buat gitu, karena saya mau membahas sebuah cerita lah. Saya mencoba mengumpulkan cerita karena kecenderungan karya saya kan mengumpulkan foto-foto, cerita-cerita, kesadaran kolektif dari masyarakat buat saya rajut jadi sebuah karya seni. Mungkin kalau yang lihat karya saya sebelumnya bisa sedikit relate. Nah, untuk karya mungkin untuk zaman corona ini saya nggak mengalami kesulitan ya dalam hal berkarya karena saya kebiasaan membuat karya dengan apa yang saya temukan. Jadi waktu ini berubah jadi medium digital, ini justru jadi mungkin karya-karya yang sebelumnya saya pernah tampilkan atau saya simpan dalam folder itu bisa saya munculkan. Nah, jadi kejadiannya waktu open call ini ada dan judulnya itu kan mendekati tentang bagaimana karya yang bisa mengekspresikan tentang kebudayaan dan hal-hal yang berhubungan dengan budaya di daerah-daerah. Nah, saya coba share screen ya kalau boleh. Oke, nah ini sedikit gambaran aja biar pada sekalian bisa baca. Jadi Fasad ini adalah proyek jangka panjang yang judulnya adalah Why My Name is Vincent. Itu artinya kenapa nama saya Vincent. Nah, jadi ini proyek ini dimulai 2017 dan masih berlangsung sampai saat ini. Saya mencoba menelusuri tentang identitas saya. Saya ini keluarga lahir dari asal dari Maluku dan pindah ke Jawa setelah perang. Nah, yang lucu sekitar tahun 2014 itu salah satu saudara saya dari Belanda itu kontak saya lewat Facebook, nggak pakai temenan dulu atau dia cuma lihat nama belakang kita sama. Nah, saya mulai tertarik, lo ada perpecahan atau ada kenapa bisa ada di sini, kenapa di sana? Karena jalur dari keluarga bapak saya itu agak nggak kedetek. Makanya tadi Mbak Aprina agak suka kebingungan untuk nyebut nama saya. Itu tuh sebenarnya nama keluarga, Mbak. Jadi ya memang nggak apa-apa. Ini kejadian di banyak orang karena kan rumah lo ini dikirain rumah apa emang normal. Nah, saya jadi tertarik karena dari kecil pun saya punya orang-orang selalu itu apa sih? Karena kan kalau orang tahu sendiri kalau orang Ambon tuh yang umum-umum lah ya, yang tahu kayak Manhutu apa itu kan banyak orang tahu tapi rumah lo ini dari mana? Nah, itu tuh kejadiannya waktu 2000-an 2014-an kayak gitu. Nah, ini sendiri dimulai di 2017 karena waktu itu saya kesempatan residensi di Stockholm. Terus saya pulang, sebelum pulang saya sempat kunjungin dulu tante saya akhirnya. Dan dari kecil saya nggak pernah punya tante dari ayah, tiba-tiba muncul. Jadi kan menarik ya, kita ketemu di di Amsterdam, terus dia bilang, loh ternyata kamu tuh eksis ya, ternyata tuh kamu ada. Nah itu buat saya menarik untuk dieksplorasi. Nah akhirnya berjalannya waktu, saya dapat kesempatan untuk ngikutin Seniman Mengajar. Waktu itu bisa milih, saya langsung milih Timur Indonesia. Karena saya bikin janji kalau mau keluar selain Jawa Barat, saya pasti mau ke Timur kalau bikin karya. Dan kebetulan ada Banda Neira waktu itu. Nah, Banda Neira itu kan kental banget sama sejarah kolonial Indonesia dan perdagangan rempah. Dan itu ada hubungannya sama kampung saya, Seram dulu. Saya dari Seram itu sedikit utara dari Banda Neira. Nah, saya ke sana dan akhirnya saya mulai berinteraksi. Di sana tuh saya memulai idenya adalah bekerja dengan pola manajemen di sana karena saya membantu mereka untuk menciptakan sebuah pameran kecil lah. Karena saya nggak berniat berkarya untuk saya sendiri. Cuman di waktu senggang seperti biasa ya kan pasti jalan-jalan keliling. Nah, saya coba bikin karya ini. Nah, kalau bisa dilihat ini tuh asal muasalnya itu. Nah, ini waktu kegiatan saya di Seniman Mengajar, saya kumpul sama mereka ya rata-rata gini di tengah ini kalian bisa lihat pameran yang saya buat. Akhirnya pameran fotografi. Karya saya nggak ada di sana karena saya pengen karya-karya anak Banda yang di sana, fotografernya anak Banda dan cukup sukses dan banyak orang datang ini di public space. Setiap hari saya kontak sama mereka, coba. Nah, di sela-sela obrolan ini mereka sering tanya tentang sejarah gedung-gedung di Banda Neira. Kalau gedung-gedung yang utama itu mereka tahu, cuman ada beberapa gedung yang mereka nggak tahu dan mereka penasaran ini apa ya Bang? Kan mereka selalu pikir kalau orang dari Jawa tuh tahu segalanya ya. Padahal saya juga nggak tahu. Saya bilang oke, kita duduk sama-sama kita search di internet karena mungkin banget cari di internet. Nah menariknya saya nemu ini Neira Town Plan ini tahun 1942. Menarik banget, ini tuh masih kayak gini jalannya, temboknya masih ada, semuanya cuman gedung udah beberapa runtuh. Nah, kita tuh jadi satu hari pernah kita keliling naik motor
kita telusuri tuh jalan-jalan ini sambil tebak-tebakan, karena saya juga nggak tahu, mereka juga nggak tahu, kita sama-sama tebak-tebakan ini dulunya apa. Oh, ini dulunya rumah sakit, ini dulunya, oh pantesan ini ada ini. Jadi kayak ngebangun narasi bersama. Nah, kata saya menarik juga ya, ini kayak menelusuri peta harta karun gitu yang mereka nggak tahu. Nah, saya juga jadi ngelihat beberapa bangunan di sana tuh karena ketidaktahuan akan sebuah sejarah, akhirnya saya nggak bisa nyalahin cara orang di sana untuk ngebangun rumahnya. Jadi kan kalau kita mikir selalu dari Jawa tuh bagaimana mereka harus mencintai atau mempreservasi gedung-gedung bersejarah, bener nggak? Tapi kalau mereka nggak ngerti nilai sejarahnya, gimana kita mau paksa mereka untuk bisa melakukan itu? Nah, jadi saya akhirnya motret potret-potret ini bagaimana benda-benda sejarah itu jadi bukan terbengkalai, tapi jadi menyatu dengan modernisme, menyatu dengan perkembangan zaman tanpa ada intervensi apa-apa gitu. Kayak ini kan lucu nih. Ini meriam tuh kan kalau di luar atau di mana itu pasti udah jadi hal-hal yang menarik taruh di museum. Ini tuh dibiarin di sebuah tempat tetap tertanam. Wih, kata saya menarik. Jadi saya foto-fotoin kayak gini. Dan ini tuh dulunya kalau di peta itu ini tuh toko opium. Jadi tahun segitu dulu ada toko opiumnya hilang. Nah, jadi ini terus kayak nggak tahu gimana cerita sini. Terus kita jalan lagi. Nah, ini kayak di depan rumah, di pinggir jalan, kita tuh sering banget lihat meriam-meriam ini. Dan kalau dijual katanya harganya mahal banget. Wow, kata saya. Tapi ya menarik aja bagaimana mereka hidup bersandingan dengan sejarah yang luar biasa, tapi kadang nggak tahu. Tapi bukan salah mereka juga, saya cuma ngelihat keindahan dari chaos ini gitu. Nah, terus ini kayak ini rumah orang kaya Banda. Ini tuh rumah salah satu orang kaya Banda yang dibantai. Di dalamnya tuh jadi tempat kandang sapi untuk makan. Jadi menarik, ada kontras-kontras yang saya senang banget untuk bahas di karya saya. Nah, ini yang paling saya suka sih sebenarnya, ini kayak ngomongin arsitek. Di depan ini adalah gerbang kayak salah satu, kayak ada compound kalau ada beberapa perumahan gitu. Ini salah satu gerbangnya. Tapi orang di sana bangun rumah di belakangnya dengan pintu yang agak ke samping ini. Buat saya jadi kontras yang ini unik sekali sih, bagaimana pentingnya sebuah sejarah untuk diungkap supaya kita bisa sama preservasi, orang di sana juga bisa mengerti dan jadi keindahan baru sih buat saya. Nah, ini juga salah satu rumah, di dalamnya ada ayam kayak gini. Jadi banyak hal yang saya lihat menarik. Nah, karena saya pikir karya ini merespon banget dengan open call yang dipanggil waktu itu, saya ambil aja dari hard disk saya karena saya memang koleksi foto ini udah ada. Upload aja karena saya pikir fotografi lebih mudah untuk menampilkannya secara online. Nah, sebenarnya karya ini panjang banget karena saya pikir habis ini saya akan ke sana lagi atau saya akan cari lagi data-data karena mulai dari Banda, saya habis dari Banda ini saya ke Pulau Seram untuk ketemu keluarga saya. Nah, jadi kayak saya menjalin cerita dari ini karena dulu yang membantai orang Banda itu adalah salah satunya orang Seram. Jadi salah satu dari keluarga saya dulu ke sini dibayar sama Belanda untuk membantai saudaranya sendiri gitu. Nah, itu ada cerita-cerita menarik di belakangnya yang saya pikir cukup acak-acakan, tapi ini memang long term. Dan kalau saya lihat sih, itu yang saya mulai kerjakan selama pandemi. Jadi, ya cuma ngumpulin file-file lama, saya keluarin, saya atur lagi, saya rapiin, dan kebetulan si pameran ini muncul. Nah, pameran ini muncul, jadi ada kesempatan untuk menampilkan gitu sih sebenarnya. Gitu aja kayaknya Mbak Aprina. Terima kasih banyak buat semua yang udah dengerin. Semoga menghibur. Menarik banget. Tuh, kayaknya Meriam kalau di Jakarta udah buat selfie mungkin ya. Oh iya, betul sekali. Menarik ya. Menarik dan apalagi yang sapi tadi ya. Terima kasih sudah bersedia untuk mendokumentasikan ini untuk teman-teman semua dan juga menjelaskan bahwa konteks tadi pembacaan kembali cagar budaya, warisan itu bisa sedalam dan setoruh atau apa ya, kalau saya bilang sih ini sangat menggugah saya juga, apalagi ketika diceritakan sejarahnya ke belakang gitu, bahwa ini menyangkut identitas, menyangkut dengan postkolonialisme dan untuk Mas Vincent. Oke, masih ada 2 perupa lagi. Mas, thank you banget. Kita lanjut ke perupa selanjutnya, yaitu Pak Ponimin. Pak Dr. Ponimin ini perupa yang sangat terkenal kriya keramik, dan kalau lihat karyanya detail, itu tuh spektakuler detailnya, luar biasa di gerabahnya itu, ya ampun, detailnya luar biasa. Karena saya sering lihat 2 kali di Malang, dan beliau adalah dosen
juga di Universitas Negeri Malang. Nah, ini kan banyak juga stigma yang bilang bahwa aduh ini kalau pamerannya daring berarti karyanya harus foto, video, suara ya dan segala macam yang berbau digital. Nah, Mas Pami ini gimana nih kalau karyanya gerabah, karyanya instalasi? Monggo Mas, silahkan mungkin bisa dijelaskan tentang karyanya. Iya, terima kasih. Selamat sore semuanya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat sore. Ya, yang pertama terima kasih kepada panitia pameran solidaritas lawan corona, Pak Rizky, kemudian ada Pak Sujo dan ada Mbak Farah yang telah menyeleksi karya saya dan diikutkan dalam program pameran ini. Yang pertama terkait dengan karya saya, yakni tentang fenomena corona yang menjadi ide penciptaan saya. Yang pertama idenya sebenarnya sederhana saja. Saya melihat di tayangan televisi karena waktu itu kan kita nggak bisa kemana-mana. Jadi idenya itu karena kita tidak bisa kemana-mana. Kemudian bisanya hanya di tayangan televisi, kemudian di Facebook dan lain-lain. Yang terjadi adalah adanya fenomena sosial yang menggelitik saya, yakni masyarakat pada kelompok yang susah diatur dan masyarakat yang mau diatur atau bukan mau diatur, yang sadar untuk bisa peduli pada yang lain, ya, peduli pada yang lain. Misalnya saja pada tayangan televisi yang kami lihat itu ya, atau di media online lain bahwa banyak orang-orang yang sedang melawan petugas karena disuruh tinggal di rumah nggak mau, kemudian disuruh pakai masker juga masih melawan, bersiasat ini bersiasat itu. Kemudian yang lain untuk tinggal di rumah tidak mau, kemudian keluyuran yang tidak tentu gunanya. Padahal itu adalah ketika dia kemana-mana, kemudian tidak mau tinggal di rumah atau stay at home tadi itu adalah sama saja dia adalah menyebarkan hal-hal buruk. Artinya menyebarkan sebuah hal-hal yang celaka buat orang lain, kan gitu ya. Itu pesannya kan seperti itu. Kemudian kesadaran untuk membantu yang lain itu juga sama. Kemudian kesadaran untuk memberikan meringankan beban yang lain itu juga ada di dalam tayangan televisi. Artinya bahwa ada bantuan langsung tunai yang dalam bentuk makanan dan lain-lain. Itu dia ingin mendapatkan sesuatu yang banyak karena dia panik. Karena ada corona itu adalah dia panik, ingin mendapatkan sesuatu yang banyak. Tidak peduli pada orang lain, tidak peduli pada lingkungan. Nah, itu saya pahami sebagai dia sebagai corona juga gitu. Artinya sikap seperti ini adalah sikap sama halnya dia berada pada barisan corona. Artinya barisan yang mengedepankan egoisme, yang mengedepankan kepentingan diri sendiri, yang mengedepankan kecelakaan buat orang lain. Itu saya sebut sebagai dirinya adalah pada barisan corona, barisan pasukan corona, barisan pasukan gerombolan corona. Yaitu saya sebut seperti itu. Kemudian ada di sisi lain yang mau peduli, memberi bantuan juga ada. Artinya dia berada pada wilayah yang mau menghidupkan pada kehidupan. Sadar adanya bahwa bencana yang dialami secara bersama sedunia ini adalah dia sadar bahwa ini adalah masalah kita bersama. Kita harus bantu, harus saling memahami kebutuhan orang lain. Nah, itu saya sebut sebagai dia menebarkan kehidupan, dia menebarkan cinta, dia menebarkan kebijakan. Oleh karena itu dalam ini saya
Kemudian ini mendorong saya untuk berkreasi dengan pengalaman teknis yang saya miliki tadi itu. Kemudian kesadaran saya untuk mengungkapkan peristiwa ini, fenomena ini dengan pengalaman teknis yang saya miliki, yaitu pengalaman berkarya keramik itu. Jadi artinya begini. Yang pertama, ide yang saya tangkap, fenomena yang terjadi di dalam masyarakat seperti itu adalah fenomena pertarungan antara kebajikan dan keburukan. Pertarungan antara keburukan dan kebaikan. Pertarungan antara hal yang baik dan yang buruk. Itu ada di dalam pertarungan pasukan corona dan pasukan pembawa kehidupan. Siapa itu? Ini sebenarnya digali dalam cerita wayang adalah pertarungan antara Bolo Kiwo dan Bolo Tengen. Di dalam cerita wayang juga diceritakan bahwa itu pertarungan sama halnya adalah Kurawa dan Pendawa. Atau dalam cerita lain adalah, dalam konteks ini adalah pertarungan pasukan corona dan pasukan cinta. Cinta itu siapa? Ya kita ini yang mau peduli pada orang lain. Kalau dalam pewayangan, penebar cinta itu siapa? Saya menyebut dalam pewayangan itu adalah seperti Krishna, seperti Dewa Wisnu, seperti Dewa Surya. Dia adalah penebar kebaikan, penebar cinta. Dalam konteks ini, semestinya kita tidak seperti Kala ya, seperti Kala, pasukan Kala. Tetapi sepertilah pasukan Krishna yang menebar kebaikan dengan membawa kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma itu apa? Dia adalah senjata Krishna untuk yang terakhir, bukan untuk memusnahkan. Kalau dia memusnahkan, dia akan menggunakan senjata cokro. Ya. Tapi dalam konteks seperti ini, Krishna tidak diharapkan untuk membawa cakra yang memusnahkan pada orang lain atau memusnahkan pada sesuatu yang pada orang-orang yang tidak mau tinggal di rumah, misalnya seperti itu. Tetapi dia harus membawa senjata kembang Wijaya Kusuma tadi itu. Apa itu? Adalah untuk kejayaan hidup, Wijaya Kusuma, untuk kembang untuk kehidupan. Itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi konteksnya adalah pertarungan Bolo Kiwo dan Bolo Tengen. Pertarungan hal yang baik dan yang buruk. Itu yang saya tangkap. Oleh karena itu, dalam menginterpretasi nilai ini, saya mencoba dengan pengalaman artistik yang saya miliki. Apa itu? Teknis berkeramik. Yaitu, apa yang bisa dipakai supaya ini bisa dipahami oleh orang lain. Ada unsur yang sudah biasa di dalam estetika timur, misalnya keburukan itu adalah direpresentasikan dalam bentuk kala, dalam bentuk buto dan lain-lain itu ya, atau apa itu? Sesuatu yang menggambarkan tentang kejahatan, misalnya kala yang bersiung, kemudian bermata melotot, kemudian berahang atas bawah dan lain-lain. Kemudian unsur-unsur yang untuk membantu memahamkan pada publik, saya mencoba pada unsur-unsur yang bisa dipahami oleh publik itu apa? Oh, unsur corona, ada di mahkota apa itu? Dari kala itu kemudian saya tambahi dengan unsur-unsur yang sudah dipahami oleh publik, yaitu unsur-unsur visual corona itu. Kemudian yang di Bolo Tengen itu ada Krishna tadi itu, ya dia sedang memanah. Memanah tidak menggunakan cakra, tapi dia menggunakan yang mata panahnya itu adalah menggunakan kembang Wijaya Kusuma. Artinya dia memanah bukan untuk mematikan, tetapi memanah untuk menghidupkan. Sepertinya Sita harus seperti itu dalam situasi yang sulit seperti ini. Bukan untuk memusnahkan, tetapi menghidupkan. Itu dalam konteksnya. Kemudian kenapa memilih keramik sebagai media? Ini adalah pengalaman teknis saya. Jadi hampir 30 tahun bergelut dengan tanah liat. Artinya saya sudah menjadi seniman agraris gitu ya. Artinya seniman yang sejak kecil sudah bergelut dengan tanah. Seniman agraris, teman-teman di Batu ada Pak Juli, kurator Juli nyebut, wah
Pak Puniman yang lain pada digital, Pak Puniman tetap umplek di Lempung saja, ya nggak apa-apa. Itu sebetulnya yaitu bagian dari kesenangan saya. Nah, alhamdulillah dalam konteks ini saya bisa terpilih. Saya nggak tahu Pak Rizky, Mas Wujud milih, Mbak Farah juga milih apa. Mudah-mudahan saya mencoba untuk menggali potensi-potensi lokal yang tadi itu nilai tentang kebaikan dan keburukan itu ada dalam pewayangan, tapi saya mencoba aspek cerita pewayangan itu tadi saya angkat di dalam wujud dramatika corona keramik, ya, dramatika corona terakota, ya, seperti itu. Jadi cerita tentang corona tetapi dalam dramatika terakota, seperti itu. Kemudian semuanya karya saya ini saya buat dengan teknik manual. Artinya dengan teknik tangan semuanya. Mungkin sekitar 3 minggu untuk membentuknya saja, kemudian sampai pada pembakaran ya sampai 4 minggu. Semuanya murni menggunakan material di kawasan Malang. Jadi pada era pandemi kami sempat kesulitan karena Balai Keramik Malang, UPT Keramik Malang sempat tutup. Ini juga yang mendorong saya bahwa ini bagian dari fenomena corona gitu, artinya bisa membelenggu teman-teman yang ada di Noyo juga karena fenomena corona itu akhirnya membawa dampak yang luar biasa. Lah kita itu mau seperti itu enggak? Kita menjadi pasukan gerombolan corona ya monggo, akan dia akan saya interpretasikan seperti pasukan kalah corona tadi itu. Kita kan nggak mau. Ya. Oleh karena itu karya ini yaitu merepresentasikan tentang nilai keburukan dan kebajikan. Kemudian aspek-aspek teknis ya, semuanya adalah berbasis pada muatan lokal. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan hal-hal teknis lain, mungkin ada yang bertanya, Pak Puniman, sejak dulu kok karyanya banyak yang tanya ini. Berkarya kok sukanya kok bising gitu ya. Konsep-konsep sekarang kan banyak ya, karya itu mesti yang sederhana. Saya nggak bisa. Saya itu kalau sudah pegang bentuk gitu ya, ingin saja nempeli. Tanah liat ini tempel sini, tempel sini, tempel sini, tempel sini. Itu sebenarnya oleh karena itu tampilan karyanya ya bising. Itu ciri yang saya sulit menghilangkan. Inginnya itu sederhana saja. Wong kok kangelan teman gitu. Ya itulah yang saya sebut buat saya itu perupa itu harus bisa melampaui obsesinya, melampaui mimpinya. Mimpinya itu hanya ingin menjelaskan tentang pertarungan baik dan buruk saja, tetapi ingin mengungkapkan dalam cara yang luar biasa maunya seperti itu. Oleh karena itu yang bisa dipakai untuk dengan cara luar biasa yo teknik itu gitu ya. Teknik itu ya teknik skill manual itu tadi. Ya, jadi sekali lagi terima kasih bahwa untuk lebih lengkapnya bisa dibuka di FB saya yaitu di Ponimin. Nanti akan muncul konsep dan juga visual karya serta prosesnya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Monggo. Salam corona pasti musnah. Ya. Amin, amin, amin. Makasih Mas. Saya rasanya jadi ikut tarung ini. Saking semangat ya Mas ya, dan memang ini ciri khasnya Mas Ponimin juga yang bising, yang detail, yang spektakuler, yang kolosal gitu. Semoga kolosal ini bisa adalah bolotangan tadi bolotangan yang baik yang bisa melawan yang buruk. Oke, selanjutnya kita akan, tadi banyak sekali pertanyaan tentang kalau mediumnya lukis, emang masih bisa pameran daring, terus bagaimana menyelesaikan dan lain sebagainya. Nah, saya akan kenalkan teman-teman semua kepada Mas Syamtera Jana, nama aslinya Mas Syamsul Huda, kalau nggak salah ya, tinggalnya di Gorontalo. Karya Mas Syam ini karya lukis. Mungkin buat teman-teman yang tadi bertanya tentang kalau saya karyanya lukis gimana? Apakah ini bisa experience-nya sama dan lain sebagainya. Mungkin Mas Syam bisa menceritakan karyanya. Mas Syam juga selain melukis juga aktif di puisi dan sastra juga. Jadi saya persilahkan pada Mas Syam, silakan. Terima kasih Mbak Afrina. Selamat sore buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat
pihak Kemendikbud, juga tim kurator yang telah memilih karya saya dalam pameran ini. Buat Mas Sujud, buat Mas Rifki Goro, buat Mbak Wawa. Saya memang sejauh ini memang masih mengeksplorasi 2 dimensi gitu. Banyak hal yang kemudian bikin kita terhenyak ketika terjadi pandemi ini, seolah-olah logika kita itu terbalik gitu, dari kita yang fitrahnya manusia itu yang seharusnya saling terhubung, kemudian itu menjadi seolah-olah ya banyak lah istilahnya lah, penjarakan sosial lah, penjarakan fisik kayak gitu. Jadi apa yang seperti yang kita dengar soal globalisasi dan lain sebagainya itu kemudian menurut orang-orang pintar itu kemudian berubah drastis menjadi globalisasi katanya. Nah, dari situ kemudian saya berpijak gitu soal ketika kita kemudian dipaksa untuk melokalisir diri. Saya mencoba merecall lagi banyak modal sosial yang ada terjadi yang berlangsung di masyarakat kita gitu. Kalau kami di Gorontalo itu punya banyak kata gitu untuk soal bahu membahu, gotong royong. Itu ada banyak kata dan dipakai dalam berbagai macam situasi gitu, dalam baik suasana sukacita ataupun suasana duka cita gitu. Saya kira itu juga berlaku buat masyarakat Nusantara yang lain gitu. Jadi itu yang menjadi melihat suasana beberapa bulan belakang ini, orang tiba-tiba kemudian dengan mudahnya bersolidaritas gitu. Meskipun di tengah keterbatasan mereka membantu dengan cara apapun yang paling mereka bisa gitu. Itu yang kemudian, wah ini sebenarnya kita kan sudah punya modal sosial yang entah kenapa ya, itu modal sosial itu sering kali kita abaikan, kemudian malah kita lebih cenderung akrab dengan modal-modal sosial lain di luar kita gitu. Solidarity dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kita punya modal itu gitu. Kemudian saya kemudian mencoba bagaimana ya mau mengartikulasikan apa yang ingin saya gambar gitu. Kemudian saya akhirnya kembali lagi merecall lagi, merimain lagi, membuka-buka lagi gitu. Oh iya gitu, kita ini masyarakat Nusantara gitu yang katanya negara kepulauan gitu ya, bangsa pulau-pulau gitu. Tapi kemudian saya baru menemukan kesadaran baru ketika membaca bukunya Pak Adrian Lapian yang memberikan pemahaman baru bahwa kita itu bukan negara kepulauan, tapi kita adalah negara laut yang bertaburan pulau-pulau gitu. Oh iya, ketika kita merecall lagi ke masa lalu itu, iya kita itu banyak terhubungnya itu dengan laut sebenarnya. Kemudian itulah yang coba saya presentasikan di karya saya gitu. Jadi kenapa judulnya juga Tak Pernah Kita Sebiru ini sebenarnya yaitu semacam ungkapan puitis bahwa akhirnya kita kembali menemukan sebuah haru biru yang sudah lama tidak kita rasakan gitu. Yaitu karena apa ya? Karena situasi yang membuat kita
saling tolong menolong, saling bantu membantu, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Apri. Mbak Dita, sorry. Makasih Mas, ini syahdu banget ya. Jadi tentang betapa mudahnya solidaritas dan juga relevansi antara laut tuh nggak pernah sebiru ini, dan mengingatkan lagi bahwa di masa yang sulit justru kita semua bisa saling membantu. Dan saya rasa ini juga bisa menjawab teman-teman yang memang praktiknya di seni lukis juga, bahwa bukan tidak mungkin kita merespon dengan medium lukis dan membawa pesan-pesan itu ke dalam medium dua dimensi. Nah, karena waktu kita sangat terbatas, saya akan memberikan kesempatan kepada Reksi. Ada kurang lebih hampir 30 pertanyaan yang masuk ke chat box. Jadi ini sistemnya teman-teman nanti meletakkan pertanyaan di chat box, kemudian admin akan menyerahkan ke saya, mengkompilasi, dan dari semua ada satu yang nanti akan dijawab dulu oleh Perlupa. Mungkin bisa dibantu tim panitia. Tadi ada pertanyaan dari Reksi dari Bandung yang bisa mungkin mewakili untuk menanyakan langsung dan dibukakan videonya juga. Ya, mungkin pertanyaannya bagaimana ketika kita melihat pameran yang katakan digital gitu. Nah, sedangkan experience kita ketika melihat karya-karya yang seperti digital itu ada beberapa seperti foto dan lain-lain itu bisa termasuk mungkin bisa menilai, ada yang melihat itu, oh itu mah hanya dokumentasi dan lain-lain kayak begitu. Nah, sedangkan yang ditawarkan dalam pameran itu bukan berupa dokumentasi gitu, Mbak. Nah, mungkin itu sih. Nah, bagaimana audiens menerjemahkan itu gitu, Mbak? Dimensinya sedikit gitu, tidak seperti kita mengunjungi langsung gitu atau melihat langsung karya-karya itu. Saya pikir itu sih tantangan gitu ya. Kalau mau dicarikan seperti solusinya, sepertinya ya mungkin jawabannya ada di kepuasannya itu ada di kita masing-masing gitu ya. Bagi kita yang tidak terbiasa, ya mungkin lama-lama juga akan terbiasa gitu dengan pola seperti ini. Dari saya gitu, Mas. Terima kasih Mas Syam. Tadi Mas Reksi sudah dijawab ya. Mungkin tadi di salah satu percakapan juga, mungkin bisa dari tim kurator untuk menjawab juga dengan singkat, waktunya kurang lebih 1 menit, dan jangan khawatir, pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan tetap kami sampaikan, ada giveaway juga, dan juga mungkin bisa Mas Sujud atau Mbak Wawah atau Mas Goro mewakili untuk menjawab pertanyaan ini, karena susah juga ini dijawab. Memang saya setuju juga dengan Mas Syam, butuh kebiasaan baru, dan mungkin jawabannya ada di masa depan juga yang kita belum ketahui. Gimana, mungkin Mas Wawah atau Mas Sujud, Mbak Wawah atau Mas Sujud atau Mas Goro mau menambahkan sedikit sebelum kita menutup acara? Aku coba dikit ya. Jadi tadi tuh memang selain pertanyaannya Mas Reksi juga ada beberapa pertanyaan lain dari Mas Tuar, terus ada lagi beberapa dari berbagai pelosok. Itu seputar transisi medium dari fisik ke digital dan juga kesenjangan digital itu sendiri ya. Jadi ya itu memang PR kita. Artian pertama soal transisi pengkaryaan dari fisik ke digital. Tetapi kalau pertanyaan Reksi ini memang kemudian sebenarnya lebih ke cara menikmati ya. Jadi saya mencoba menyarikan aja ke secara sederhananya. Kita semua masih mencoba menemukan gitu ya. Saya rasa kalau saya sendiri merasa bahwa memang tidak mungkin katakanlah seni rupa gitu ya, yang misalkan lukisan atau bahkan yang instalasi atau misalkan keramik itu memang harus dilihat secara langsung untuk experience-nya itu kan yang tidak mungkin tergantikan. Dan juga kemudian kevaluasinya ya, penilaiannya gitu kan, penilaian artistiknya harus dilihat secara langsung gitu. Tapi bahwa saya rasa itu tadi hubungannya kalau kita perlu harus dipikirin untuk sementara ini. Kayak Pak Ponimin tadi, ya pokoknya Pak Ponimin biasa berkarya dengan
dengan keramik ya, pokoknya pengen berkarya dan kemudian ya pameran ini bisa bisa mengelau karyanya dilihat lebih banyak oleh orang. Dan saya rasa itu sebenarnya satu potensi dari ruang digital yang kita bisa gunakan. Yang sebelumnya pameran atau acara seni rupa itu tetap eksklusif, orang harus datang. Ini sekarang bisa dinikmati dan pengetahuannya dan karya-karya itu bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Yang sebenarnya dengan fenomena kayak kita sekarang ini aja ya, saya sangat menikmati para perupa gitu sharing tentang karya-karyanya dengan begitu passionate gitu ya. Jadi kita lebih bisa mengerti. Itu bisa terjadi karena medium digital ini yang sebelumnya mungkin ada pameran di mana orang cuma itu aja yang datang, nggak dibahas. Yang ada artis stok tapi juga cuma 20 orang yang datang. Sebenarnya sekarang ini kita bisa berbagi dengan secara luas itu. Saya rasa fokus ke positifnya yang itu sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa bisa kita gali ya dari kemungkinan ini. Jadi lagi-lagi soal produksi pengetahuannya dan distribusinya. Nah, soal distribusi itu tadi ada beberapa pertanyaan tentang kesenjangan digital juga di beberapa pelosok mungkin ya banyak juga daerah yang belum mendapatkan banyak akses internet atau piranti digital. Nah itu saya nggak tahu, mungkin itu juga bisa menjadi bahasan bersama mungkin dengan Dirjenbud atau dengan kementerian, misalkan itu bisa jadi pendidikan seni rupa secara digital dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran dengan menggunakan prasarana digital di sekolah-sekolah mungkin itu saya rasa harus itu harus dipikirkan secara serius gitu. Tapi bahwa kayak sekarang aja saya sangat menikmati ini pertanyaan dari seluruh Nusantara dan para perupa dari berbagai daerah itu yang paling saya nikmati dari proses pameran ini sebenarnya gitu. Jadi dan itu bisa terjadi karena medium digital dan karena kita terpaksa nih karena krisis ini. Jadi itu kalau kayak kata Mbak Yuma, light in the darkness sebenarnya juga kalau saya dari saya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wawah. Ya. Oke, karena kita sudah sampai di ujung acara, jangan lupa teman-teman yang belum mengisi formulir di dalam formulir presensi di chat box silahkan diisi karena nanti kalau terpilih maka hadiahnya akan dikirim ke masing-masing peserta. Dan saya mengingatkan bahwa katalog juga video atau pameran virtualnya bisa diakses di www.bumbungbudaya.id. Jadi tadi udah teman-teman perupa juga udah menjelaskan bahwa masing-masing ada yang punya akun YouTube dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ini masih berlangsung sampai 17 September 2020. Mungkin dari saya ada sedikit penutup sebelum kita foto bareng. Kalau di Indonesia kan tetap ya harus ada memento foto bersama. Jadi kita berusaha untuk sebisa mungkin memberikan peran seni di dalam menghadapi tekanan dan krisis ini dengan optimisme, gimana caranya menyalakan cahaya di lorong yang gelap, bagaimana kemudian kita dengan medium kita masing-masing mencoba untuk memaksimalkan solidaritas dan saling membantu, dan bagaimana kita bisa melihat bahwa harapan itu ada. Dan ini salah satu upaya kementerian untuk semoga yang pertanyaannya belum terjawab, saya sudah sampaikan ke para kurator dan para perupa. Kalau beruntung akan dijawab secara pribadi nanti, makanya jangan lupa isi presensi. Kalau kurang beruntung, saya juga mohon maaf. Dan apabila ada masalah-masalah teknis dan juga hal-hal yang kurang berkenan, yang mungkin pertanyaannya belum kebaca, Mbak, aku udah dari tadi. Nah, mohon maaf juga, tapi jangan khawatir, semua diarsipkan dengan baik dan sudah disampaikan.